Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Utami Siregar dari Prodi PGSD kelompok 2. Saya sebagai moderator. Saya di sini sebagai moderator untuk mendefinisikan dan pengertian perangkat lunak. Nama lain dari software disebut juga dengan perangkat lunak, seperti nama lainnya yaitu perangkat lunak. Sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen yang nyata, dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh ikannya. Kita hanya bisa mengoperasikannya. Sedangkan perangkat keras itu adalah bisa dilihat ataupun bisa kita sentuh. Ataupun perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soriana Siregar. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang software. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengulang ataupun membahas tentang pengertian software. Apa itu software? Software atau bisa disebut juga dengan perangkat lunak adalah suatu susunan teks yang tersusun membentuk satu program ataupun aplikasi. Atau bisa diartikan sebagai sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer yang berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Program ini tidak bisa disentuh, akan tetapi kita bisa melihatnya. Itulah seputar pengertian dari software. Nama lain dari software disebut juga perangkat lunak, yang sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat disentuh oleh manusia, akan tetapi software berbeda. Kenapa? Karena software tidak bisa disentuh dan dilihat secara fisik dan tidak memiliki wujud benda, akan tetapi kita bebas mengoperasikannya. Contoh-contoh perangkat lunak sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu perangkat lunak application atau disebut dengan application software, yaitu yang berfungsi sebagai pengelola kata, lembar dibel hitung, pemutar media dan paket aplikasi perkantor seperti OpenOffice dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem operasi atau disebut juga dengan operation system. Operation system misalnya Windows, Linux atau Chrome. Yang ketiga yaitu perkakas pengembangan perangkat lunak atau software developmental, seperti komputer untuk bahasa program tinggi. Yang keempat yaitu pengendalian perangkat lunak atau device driver, yaitu penghubung antara perangkat pembantu dengan komputer. Yang kelima yaitu perangkat lunak menetap atau disebut juga dengan firmware, seperti yang dipasang di jam-jam tangan. Yang keenam yaitu perangkat lunak bebas. Yang ketujuh yaitu perangkat lunak gratis. Yang kedelapan yaitu perangkat lunak pengrusak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika lebih jelasnya dijelaskan oleh teman kami, dan saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatima Juni Harahap akan melanjutkan presentasi dari Soriana. Jenis-jenis perangkat lunak. Software secara garis besar terbagi menjadi 3. 1. OS atau operating system. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. 2. Aplikasi atau program. 1. Pengolah kata. 2. Pengolah angka. 3. Pengolah presentasi. 4. Pengolah gambar. 5. Program akuntansi. 6. Program statistik. 7. Komunikasi. 8. Multimedia. 9. Game. 10. Antivirus. Selanjutnya, perangkat lunak berbayar dan bebas. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkannya aplikasi tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak pendistribusinya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin. Contoh software berbayar ini misalnya sistem Microsoft Windows, Office, dan lain-lainnya. Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta, gratis digunakan tanpa batasan waktu. Free software lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis.
Perangkat lunak berbayar dan bebas. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan aplikasi tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak mendistribusikannya. Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta gratis digunakan tanpa batas waktu. Freeware lebih mengarah kepada bebas. Terakhir, bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasanya disebut sebagai programmer. Jenis-jenis antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi. Saya Ajan Nurmarito Harahap. Saya di sini sebagai pembaca. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakannya, yaitu sebagai berikut. Perkembangan perangkat lunak. 1. Perkembangan pembuatan perangkat lunak. Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 benar atau on, atau 0 salah atau off. Cara ini sudah bisa menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nabel 4 bit, byte 8 bit, word 2 bit, double word 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini, kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Saat ini, pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks, dengan urutan proses yang sangat panjang, dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. 2. Evolusi perangkat lunak. Era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak. Kembali dengan saya, Bunga Utami Siregar sebagai moderator. Sekian dari definisi dari kelompok kami yang kami diskusikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.